Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran penjualan dengan data ganjil. Pada contoh di soal ini, terdapat suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual produk, yaitu produk A dan produk B. Berikut ini adalah data penjualan 5 tahun terakhir untuk produk A dan produk B, dengan mempertimbangkan proyeksi kapasitas dan tersediaannya sumber daya material, tenaga kerja, modal, distribusi, dan lain-lainnya, maka produk A sebesar 80% dari proyeksi dan produk B sebesar 75% dari proyeksi. Berikut ini adalah tabel daerah penjualan dengan proporsi masing-masing produk A dan produk B. Selanjutnya adalah harga per unit dari masing-masing produk. Rincian anggaran per triwulan sebagai berikut. Dan kemudian penyusunan anggaran penjualan tahun 2016 yang meliputi yang pertama adalah proyeksi penjualan produk A tahun 2016, proyeksi penjualan produk B tahun 2016, unit penjualan tahun 2016, penjualan masing-masing daerah pemasaran, penjualan pada masing-masing daerah setiap triwulan, dan membuat tabel anggaran penjualan secara lengkap. Langkah yang pertama adalah kita akan membuat proyeksi penjualan produk A tahun 2016. Perhatikan tabel berikut ini. Ada kolom tahun dan kolom Y. Kolom tahun dan kolom Y diperoleh dari soal, jadi Anda tinggal memindahkan saja. Kemudian pada kolom X, cara mengisi kolom X adalah dengan cara kita mencari titik tengahnya. Karena data pada soal ini adalah data ganjil, maka titik tengahnya terletak pada tahun 2013. Pada titik tengah kita tuliskan 0. Kemudian, nilai X pada tahun 2012 min 1. Nilai X pada tahun 2011 adalah min 2. Kemudian nilai X pada tahun 2014 berarti 1 positif, dan 2015 adalah 2 positif. Intinya adalah, pada titik tengah Anda tuliskan 0, kemudian di atas titik tengah atau di atas 0, Anda tinggal tambahkan negatif. Misalnya, titik tengah tahun 2010 berarti negatif 3. Saya ulangi, di atas titik tengah atau di atas 0 adalah negatif. Misalnya, jika ditanya berapa nilai X pada tahun 2010, maka negatif 3. Sebaliknya, di bawah angka 0 atau di bawah titik tengah adalah positif. Misalnya, ditanyakan berapa nilai X pada tahun 2016, maka nilai X tahun 2016 3. Selanjutnya, pada kolom X dan Y diperoleh dengan cara mengkalikan angka pada kolom X dan Y. Contoh, min 2 kali 6.000, min 12.000, min 1 dikali 6.200, min 6.200, dan seterusnya. Kemudian pada kolom X kuadrat, tinggal dikuadratkan angka-angka pada kolom X. Contoh, min 2 kuadrat atau min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Min 1 kuadrat atau min 1 dikali min 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian masing-masing kolom dijumlahkan. Setelah itu, maka kita cari A. A pada produk A adalah 32.000 dibagi 5. 32.000 adalah total dari Y, kemudian 5 adalah banyaknya tahun yang dimulai dari 2011 sampai dengan 2015. Diperoleh hasil 6.500. Kemudian B, 2.600 dibagi 10. 2.600 berasal dari jumlah kolom XY.
dan 10 berasal dari jumlah kolom X kuadrat, sama dengan 260. Kemudian YI. YI adalah rumusnya A plus BX, sehingga YI adalah 6.500 ditambah 260X. Nah, berapa Y 2016? Maka 6.500 ditambah 260 dikali 3. 3 berasal dari nilai X. Nilai X 2016 adalah 3. Hasilnya yaitu 7.280 unit. Begitu pula untuk produk B, caranya adalah sama. Anda tentukan nilai X-nya dengan cara mencari titik tengah dulu. Di tahun 2013 adalah posisi titik tengah. Di atas 0 adalah negatif, sehingga 2012 negatif 1, 2011 negatif 2, kemudian di bawah 0 positif. 1 untuk tahun 2014, 2 untuk tahun 2015, maka 2016 nilai X-nya adalah 3. Kemudian Anda isikan kolom XY dengan cara mengkalikan nilai X dengan Y, min 2 dikalikan 4.000 dan seterusnya. Kemudian kolom X kuadrat dengan mengkuadratkan angka-angka pada kolom X, min 2 kuadrat dan seterusnya. Anda jumlahkan masing-masing kolom. Setelah itu Anda cari nilai A. A 21.350 dibagi 5. 21.350 adalah jumlah dari kolom Y dan 5 yaitu tahunnya, banyak tahunnya. Kemudian diperoleh hasil 4.270. Untuk B, 1.350 dibagi 10. 1.350 berasal dari jumlah kolom XY, kemudian 10 berasal dari jumlah kolom X kuadrat, diperoleh hasil 135. YI sama dengan A plus BX, maka YI 4.270 ditambah 135X. Y 2016 sama dengan 4.270 ditambah 135 dikali 3. 3 adalah nilai X dari tahun 2016, sehingga diperoleh hasil 4.675 unit. Unit penjualan seperti pada contoh produk A adalah seperti pada soal, maksud saya, produk A 80%, produk B 75%. Produk A 80% dikalikan 7.280. 7.280 merupakan hasil perhitungan dari proyeksi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, maka diperoleh 5.824. Kemudian produk B 75%, 75% dikalikan 4.270. 4.270 merupakan hasil dari perhitungan proyeksi pada slide sebelumnya. Diperoleh hasil 3.506. Nah, dibulatkan. Ingat, pembulatan di bawah 50 atau 500 maka ke bawah, sedangkan di atas 50 atau 500 maka ke atas. Sehingga diperoleh untuk produk A 5.800 dan produk B 3.500. Untuk pembulatan, Anda tidak perlu bingung, Anda tidak perlu khawatir, boleh Anda menuliskan sesuai dengan angka dari hasil perhitungannya. Jadi, tidak dibulatkan tidak apa-apa, daripada pembulatan Anda salah, maka langkah selanjutnya hasil akhirnya juga salah. Selanjutnya adalah penjualan masing-masing daerah pemasaran. Anda perhatikan keterangan dalam soal tadi prosentase dari masing-masing daerah pemasaran. Untuk DIY misalnya 30% dikalikan 5.800. 5.800 ini adalah hasil perhitungan pada unit penjualan ini. 5.800. Dan seterusnya sesuai dengan proporsi masing-masing daerah dikalikan 5.800. Untuk produk B
proporsi berasal dari soal, kemudian dikalikan 3.500. 3.500 berasal dari sini. Anda perhatikan, produk B 75% dikalikan 4.270 sama dengan 3.506 dan dibulatkan menjadi 3.500. Jadi dari sini asal angka 3.500. Setelah Anda hitung penjualan masing-masing daerah pemasaran, maka selanjutnya Anda hitung penjualan pada masing-masing daerah setiap triwulan. Prosentase dari triwulan sudah ada dalam soal, kemudian Anda kalikan dengan hasil perhitungan proporsi tadi. Untuk produk A, daerah DIY, pada triwulan 1, 30% dikalikan 1.740. 30% berasal dari keterangan soal, 1.740 berasal dari perhitungan ini. 1.740 untuk DIY. Kemudian untuk Jateng. Begitu seterusnya, ini sesuai dengan proporsinya. Nah, kemudian untuk Jateng, 30% dikalikan 1.160. 1.160, Anda lihat lagi perhitungan sebelumnya. Jateng, 20% kali 5.800 sama dengan 1.160. Nah, begitu pula untuk Jatim dan Jabar, begitu seterusnya Anda perhatikan hasil perhitungan dari penjualan masing-masing daerah pemasaran di sini. Sesuai dengan daerahnya, DIY berapa, Jateng, Jatim, dan Jabar. Setelah selesai, maka begitu pula untuk produk B. Ya, Anda perhatikan tadi proporsi setiap triwulan dalam keterangan soal dan juga hasil perhitungan unitnya pada saat kita menghitung penjualan masing-masing daerah pemasaran. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabel anggaran penjualan secara lengkap. Anda perhatikan, di sini ada keterangan DIY triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada unitnya ada 522 dan seterusnya, harga per unit tinggal Anda kalikan. 522 dikalikan 5.000, 348 kalikan 5.000, dan seterusnya dikalikan 5.000, kemudian masing-masing dijumlah. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini untuk produk A pada DIY 1.740 dikalikan 5.000 sama dengan 8.700.000. Begitu seterusnya baik untuk produk A dan produk B.